Kembali bersama kami, pemirsa. KPK menetapkan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil dan 2 orang lainnya sebagai tersangka dalam 3 kasus korupsi. Dan Muhammad Adil diduga melakukan korupsi pemotongan anggaran, OPD, suap terhadap auditor BPK, dan suap fee jasa travel umroh. KPK menetapkan 3 tersangka dalam 3 kasus korupsi di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau. Di antaranya Muhammad Adil, Bupati Kepulauan Meranti, FN, Kepala BPKAD Pemkab Kepulauan Meranti, dan MFA, Pemeriksa Muda BPK Perwakilan Riau. Muhammad Adil diduga menerima 26,1 miliar rupiah dari berbagai pihak dalam korupsi pemotongan anggaran operasi perangkat daerah atau OPD, suap pengkondisian pemeriksaan keuangan, dan suap fee jasa travel umroh. KPK menyita barang bukti berupa uang 1,7 miliar rupiah dari hasil operasi tangkap tangan. Sebagai bukti awal dugaan korupsi adalah MA telah menerima uang seluruhnya sekitar 26,1 miliar dari berbagai pihak, dan tentunya hari ini nanti akan ditindaklanjuti dan didalami lebih lanjut oleh tim penyidik yang terdiri dari kegiatan tangkap tangan diamankan uang sejumlah 1,7 miliar yang terdiri dari 1 miliar yang diterima oleh auditor BPK dan selebihnya diterima dari SKPD, dari pemotongan uang pengganti maupun pengisian uang persediaan. Kemudian untuk penerimaan lainnya ini berupa di proyek selama tahun anggaran 2021 sampai 2023 ini sekitar 24 miliar 400 juta rupiah. Sebelumnya KPK telah memeriksa 8 dari 28 orang yang diamankan dari 4 lokasi, termasuk sejumlah pejabat di Kepulauan Meranti dan pihak swasta. OTT berlangsung di rumah dinas Bupati Kepulauan Meranti pada Kamis malam sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Penyidik KPK membawa sejumlah barang bukti serta menyegel ruangan sekda dan kabak umum Kepulauan Meranti. 3 tersangka ditahan selama 20 hari dari tanggal 7 hingga 26 April 2023. Muhammad Adil dan FN ditahan di rutan KPK pada Gedung Merah Putih, sementara MFA di rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah terciduk dalam operasi tangkap tangan KPK, Bupati Meranti Kepulauan Riau, Muhammad Adil diterbangkan ke Jakarta. Sang Bupati bersama 4 orang lain terlibat kasus pengadaan jasa umroh. Dengan pengawalan ketat petugas KPK, Bupati Meranti Muhammad Adil dan sejumlah pejabat di Kabupaten Meranti tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Jumat petang. Selain Bupati, penyidik KPK juga mengamankan 4 orang lain dalam OTT, antara lain Kepala BKAD Meranti, Bendahara, Kepala Bagian Umum, dan putra sang Bupati. Terdapat juga pihak swasta yang diduga terlibat dalam kasus korupsi pengadaan umroh yang melibatkan Bupati dan pejabat Pemkab Meranti. Muhammad Adil terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi di wilayah Kabupaten Meranti, Provinsi Riau pada Kamis malam. Bupati Meranti diduga melakukan pemotongan uang persediaan dan ganti uang persediaan pengadaan umroh sebesar 5 hingga 10%. Tim KPK berhasil menangkap beberapa pihak yang sedang melakukan tindak pidana korupsi di wilayah pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Satu di antaranya adalah Bupati. Bupati Meranti dan sejumlah pihak yang terlibat dalam OTT dibawa ke Gedung Merah Putih KPK Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. Muhammad Adil merupakan Bupati Meranti periode 2021-2025 Provinsi Riau yang diusung Partai PKB. Selain mengamankan pihak yang terlibat OTT, petugas KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai dan dokumen lainnya dalam sejumlah koper. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara melaporkan. Ya, Bupati Meranti Muhammad Adil mencuat saat berseteru dengan Kementerian Keuangan mengenai bagi hasil migas. Bupati menganggap pembagian hasil migas antara pemerintah pusat dan daerah tidak adil. Menuntutnya macam-macam, Pak. Yang seperti biasa, kemarin $114
114 miliar. Itu kemarin 2022. Sekarang minyaknya naik, liftingnya naik, dolarnya naik. Lah dapatnya kok malah 700 juta rupiah tambahannya. Kena apa? Pernyataan keberatan Bupati Meranti Muhammad Adil disampaikan saat rapat koordinasi nasional yang digelar pada Desember 2022 mengenai pengelolaan pendapatan belanja daerah di Pekanbaru Riau. Di hadapan pejabat Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, Muhammad Adil mempertanyakan dana bagi hasil DBH minyak di Kepulauan Meranti. Adil menilai penerimaan yang diterima daerahnya tidak sebanding dengan produksi minyaknya. Rupiah apa dolarnya naik. Hitungannya 100, 60 ke 100 itu ada 40 dolar. Masa kami terima cuma 700 juta? Makanya saya tadi dari awal-awal ngomong, takut nih Bapak walaupun baru 3 minggu, ya takut nggak paham juga gitu. Saya terus terang Pak, saya sudah lapor kepada pembina saya Pak Tito. Kalau tidak bisa juga nanti kita ketemu di mahkamah Pak. Kementerian Keuangan sempat menanggapi protes Adil dengan menyebut perhitungan transfer ke daerah atau TKD mengenai DBH Migas wilayah Meranti telah dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tadi saya sampaikan secara kebijakan. Baik, pemirsa, KPK menetapkan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil sebagai tersangka 3 kasus korupsi. Hal yang menjadi sorotan adalah kontroversi Bupati Meranti yang pernah berseteru dengan Kementerian Keuangan mengenai bagi hasil migas. Lantas, apakah penangkapan Bupati Meranti ada hubungannya dengan kontroversi tersebut? Kami akan membahasnya bersama Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman. Assalamualaikum, selamat sore Mas Boyamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Juno. Baik, selamat berpuasa. Kita ngabuburit ngobrolin soal korupsi nggak apa-apa ya, sedikit ya. Mas Boyamin, kita tahu tadi disebutkan di awal ini sebenarnya kasus-kasus serupa kan sudah biasa ya. Banyak pemerintahan daerah ya tadi terjaring sistematis, tidak hanya bupatinya, sekdas, kadis. Anda melihat kasus ini dulu. Tidak surprise dong sebenarnya, atau Mas Boyamin dan Maki juga pernah mencium hal ini untuk wilayah Meranti dan sekitarnya? Ya, sebenarnya gini, KPK itu kalau mau OTT seminggu sekali bisa gitu. Karena ibarat berburu hewan di kebun binatang gitu. Karena sistem tata kelola kita memang tidak baik, potensi korupsi, kolusi, juga segala hal yang masih kita negatif gitu, maka kalau mau OTT itu sekarang kita urut aja deh, kabupaten, kota, bisa wali kota, bupati, bisa legislatifnya, DPRD-nya. Baru akhir tahun kemarin DPRD Jawa Timur yang dana hibah bansos, kemarin wakil ketua dan mungkin berkembang ke yang lain-lain. Dan juga misalnya di tingkat provinsi ada gubernur, ada DPRD. Nanti ada dinas masing-masing kabupaten, kota maupun provinsi. Meningkat lagi di kementerian ada dirjen, ada badan seperti di Kejaksaan Agung kemarin itu Bakti misalnya. Jadi ya terus mungkin juga DPR RI. Ini kan agak lama tidak ada DPR RI, tapi bisa aja itu. Kenapa tidak banyak ke DPR RI? Ya bisa jadi dimaknai lain-lain, bisa aja masyarakat. Jadi sebenarnya mau nangkap orang seminggu sekali bisa, tinggal pilihannya yang mana. Dan KPK itu pasti punya stok bahkan gitu, punya bank data untuk mau nangkap yang mana. Karena potensi, karena ini selain politik biaya tinggi, masih banyak orang yang pengen juga melakukan upaya-upaya untuk mendapatkan kekuasaan politik. Bisa saja bupati digerilya oleh wakil bupatinya, gubernur oleh wakil gubernurnya, wali kota oleh wali kota. DPRD pun juga begitu. DPR RI adalah calon berikutnya yang berpotensi menggantikan PAW, pengganti antar waktu. Jadi bahkan justru dari dalam sendiri yang bisa jadi melakukan mengincar yang bersangkutan. Jadi sekali lagi KPK punya bank data, punya stok lah kira-kira gitu. Mau nangkep minggu depan siapa, depannya lagi siapa bisa. Gitu. Baik.
Dan inilah yang terus terang aja saya prihatin, kemudian KPK kita semakin mundur supaya dianggap bekerja melakukan OTT. Jadi dan OTT-nya levelnya bupati, Berarti level kelasnya dengan kata lain, Mas Boyamin, OTT itu bukan prestasi ya? sangat bukan. Kalau periode pertama seperti zaman Pak Ruki, itu prestasi karena belum punya alat canggih segala macam. Zaman Pak Antasari sudah, dan kemarin masalahnya begini, periode yang ini menabuhkan gitu loh. Seakan-akan anti terhadap OTT. Mereka menggembar-gemborkan pencegahan. Lah pencegahan gagal, belum ada wujudnya, tiba-tiba kurang 1 tahun, maka ya mau tidak mau OTT. Kan ketawa kita gitu kan. Jadi ini bukan soal kemunduran aja, soal retorika yang dibangun oleh periode ini yang seakan-akan tidak menginginkan OTT, dianggap hal yang gampang itu. Yang kita stressingkan adalah pencegahan. Nah, pencegahan itu kan tata kelola yang baik, sistem yang lebih akuntabel, transparan, dan bisa diakses masyarakat dan terjadi kompetisi. Kan itu. Anggaran kita masih banyak monopoli, masih bisa selewengkan. Belum bicara tentang kewenangan pemerintah terkait misalnya izin tambang. Banyak sengketa, banyak cukong, banyak markus untuk tambang-tambang kita kemarin dia berkaitan dengan Kementerian SDM. Dengan tadi Anda menyebutkan bahwa pencegahan ya lagi-lagi adalah core-nya ya ketika kita bicara kasus korupsi. Nah, kalau Anda juga tadi Mas Boyamin menyebutkan bahwa kekuasaan politik ya, politis seperti itu. Kalau kita tahu beberapa bulan yang lalu Adil juga sempat viral ya dengan pernyataannya yang mengkritisi Kementerian Keuangan. Apakah hal ini kalau dari kacamata Anda bahwa memang sudah diincar karena sebelumnya sudah memaki-maki istilahnya gitu pemerintah, apa Mas Boyamin punya tanggapan terkait ini? Enggak juga sih. Karena bupati, gubernur, DPR, DPRD, menteri, bahkan level itu kan jabatan politik gitu. Jadi kalau berseberangan itu biasa. Mas Boyamin, yang penting kamu korupsi atau tidak kan gitu kan. Mas kalau Boyamin, korupsi ya harus. Baik, kembali lagi bersama kami dan kita lanjutkan dialog kita terkait korupsi Bupati Meranti ya, ini yang terjerat 3 kasus korupsi langsung bersama Mas Boyamin. Mohon maaf tadi terpotong sedikit ya. Ini juga kaitannya dengan tata kelola pemerintahan pemilu 2024. Semoga banyak juga OTT-nya berkurang ya, Mas Boyamin. Mas Boyamin, kalau kita lihat tadi pertanyaan terkait kepala daerah yang vokal ya. Sebelumnya ya kita lihat bagaimana M. Adil ini cukup vokal tapi akhirnya terjerat kasus ini. Nuansa politis atau hal ini Anda tangkapkah atau ada hal lain Anda punya tanggapan, Mas Boyamin tadi? Saya konsisten bahwa siapapun yang korupsi ya harus diproses hukum. Apakah dia jadi oposisi atau pendukung pemerintah, sama aja kok. Yang pendukung pemerintah juga ditangkap buktinya kan gitu kan. Kemarin menteri-menteri juga banyak yang ditangkap. Terus kemudian kalau bicara vokal, ini saya urut deh. Mulai dari misalnya kalau yang Ibu Manalip itu sampai ke luar negeri, dia diberi sanksi, tapi melawan, seakan-akan kan itu dengan pemerintah pusat, terus akhirnya kena OTT juga. Bupati Banjarnegara awal-awal COVID misalnya melawan Pak Luhut, misal Luhut Panjaitan misalnya, gitu kan, dan agak viral juga. Yang sekarang misalnya M. Adil ini, dia komplain dana bagi hasil terkait dengan migas itu. Nah, saya pengalaman misalnya dana bagi hasil migas itu di Sumsel malah menyeret pejabat-pejabat tingginya jadi korupsi oleh Kejaksaan Agung dan dipenjara sekarang. Karena proses nyatanya bahwa menuntut dana bagi hasil itu apakah untuk rakyatnya atau untuk dirinya kan gitu kan. Kan itu. Nah, posisi inilah yang kemudian saya berpikir ulang, apakah M. Adil menuntut dana bagi hasil itu untuk rakyatnya atau untuk dirinya gitu. Kalau melihat sekarang dia biaya umroh aja nampaknya dia ambil dipotong. Gitu kan. Itu kan, gitu kan. Jadi saya khawatir ini kevokalannya karena ada motif pribadi ya. Makanya ya sepanjang dia ada kasus korupsinya dan nilainya agak besar, gratifikasinya di atas 20 M itu, ya diproses ya harus diproses. Jangan sampai karena kemudian dia vokal begitu tidak diproses gitu kan. Atau kemudian jadi pendukung pemerintah dia tidak diproses, kan tidak adil semuanya jadinya begitu kan. Dan saya ada beberapa kepala daerah yang oposisi bahkan dianggap bukan bagian dari pemerintah sampai sekarang juga aman-aman aja karena mungkin dia tidak korupsi kan itu kan. Jadi ini yang sesuatu yang ini kok menurut saya ya, karena kemudian dan kemarin M. Adil juga menyatakan memohon maaf karena dia mengaku khilaf misalnya. Berarti kan dia sadar bahwa dia melakukan dugaan korupsi kan itu. Jadi ini yang saya khawatir ini teriak-teriak dana bagi hasil itu
supaya semakin banyak yang turun, tapi semakin banyak juga yang dikorup gitu kan. Ini yang agak parah kan, Juno. Gitu. Baik, nah Mas Boyamin, kalau dari 3 kasus yang menjerat Adil ini, Adil adalah salah satu tadi suap auditor BPK. Ini menarik bagaimana beliau sangat menginginkan WTP ya, wajar tanpa pengecualian. Mengapa status ini sangat diperlukan oleh seorang bupati? Apakah ini juga terkait tadi kepentingannya atau memang harus memperjuangkan WTP agar tadi lebih gampang atau seperti apa menutupi kesalahan, Mas Boyamin? Bukan, dengan WTP itu nanti akan dapat dana dari pemerintah pusat yang lebih besar lagi. Gitu. Ada bonus 10% atau berapa gitu. Nah, khawatir saya ini perjuangan untuk mendapatkan dana yang lebih besar lagi supaya bisa dikorup lagi. Gitu. Jadi bukan, WTP itu WTP untuk dapat bonus ya? Iya, bukan WTP secara substansi. Artinya memang betul-betul keuangannya baik, tata kelola baik, sehingga tidak ada korupsi segitu segala macam. Tapi tujuannya kalau sampai dugaannya nyuap, berarti kan hanya sekedar supaya untuk dapat bonus anggaran pusat yang turun ke daerah. Karena memang salah satu dana perimbangan pusat dan daerah itu digelontorkan dari pusat ke daerah, salah satu syaratnya WTP. Bagi yang tidak WTP tidak dapat bagian. Nah, khawatir saya tujuannya dana bagi hasil ditarik supaya besar turun, juga dana kaitannya dengan WTP juga pusat yang ke daerah juga lebih besar. Nah, tapi kan khawatir saya ya itu tadi bukan untuk rakyatnya tapi untuk dirinya sendiri. Gitu. Ya begitulah nampaknya. Tapi Mas Boyamin, bahwa kita lihat bagaimana ketika korupsi ya tadi di daerah ya, yang pemimpin daerah seperti itu cukup sistematis, banyak perentelan yang juga didapat, tidak hanya sosok misalnya bupati, ada yang saya sebutkan di awal bahwa banyak pemainnya. Anda melihat bahwa apakah pattern ini memang ya seperti itu banyak terjadi di daerah-daerah ketika bupatinya terseret, otomatis Kadis, Sekda semuanya memang juga ikut bermain? Ya kemarin di Pemalang kan hampir semua itu rombongan. Saya bahasanya ini akan rapat kerja pemerintah Kabupaten Pemalang di tahanannya KPK kan gitu. Jadi hampir semua kepala SKPD-nya itu ikut gitu, ikut akhirnya terjerat gitu karena memang diduga nyuap semua dapat jabatan-jabatan itu gitu. Karena kepala daerahnya juga memang minta setoran untuk jabatan-jabatan, kalau enggak dikocok lagi, siapa yang enggak setor dibuang, yang setor ditarik. Ya akhirnya kan menjadi rapat kerja di rutan. Dan bisa jadi nanti legislatifnya kalau ikut-ikutan DPRD-nya gitu kayak Jawa Timur nanti rapat kerja, rapat dengar pendapat itu eksekutif legislatif di rutan jadinya kan gitu kan. Jadi sepanjang gini Juno, politik kita itu sepanjang biaya tinggi ya ini akan selalu terulang. Ini yang selalu kita bahas kan ya, bagaimana biaya politik yang memang akhirnya membuat mereka ingin balik modal. Dan tadi untuk modal kita tahu, saya baca juga ini juga untuk modal beliau mencalonkan di 2024 ya, Mas Boyamin. Justru itulah politik biaya tinggi inilah yang kemudian untuk kembali modal. Kalau sudah menjabat 1 periode, maka 1 periode ini kan belum berani korupsi atau apa gitu. Nah, untuk bisa mendapatkan kembali uang banyak di periode kedua, supaya terpilih periode kedua kan juga harus menyiapkan anggaran lagi untuk kampanye. Ya akhirnya ya korupsi lagi jadinya. Jadi pola daur ulang begini, lingkaran manusia berwajah setan atau setan yang berwujud manusia begitu ya, seperti ini akan terjadi terus. Politik biaya tinggi, tata kelola kita buruk, bahkan ya tadi misalnya tentang promosi untuk dapat jabatan. Kita belum bisa menerapkan sistem merit point bahwa orang yang berprestasi, orang yang jujur, orang berintegritas itu yang mestinya dipromosikan. Tapi yang dipromosikan karena setoran gitu, antara suka dan tidak suka. Akhirnya apa? Kita dapat pejabat yang jelek, nanti ya yang korup gitu, bukan melayani. Jadi bukan ya untuk mengabdi gitu. Budaya seperti ini sebenarnya ugly truth ya, banyak terjadi di berbagai lini di pemerintahan. Tapi ya lagi-lagi yang tertangkap itu yang hanya apes saja, Juno. Gitu loh. Baik, Mas Boyamin. Bukan karena kehebatan KPK, karena apa saja gitu. Plus mungkin karena semuanya melakukan. Plus mungkin karena keluarga juga uangnya berlebih jadi flexing sedikit, makanya ketahuan kan. Mas Boyamin, terima kasih atas waktunya. Iya, selamat menunggu beduk buka puasa. Sebentar lagi kita buka. Terima kasih atas perbincangan dan insight-nya. Terima kasih Bang. Sehat-sehat. Masih. Yuk, selamat sore.